Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, NPM 3062056003 dari program studi PGSD STKIP PGRI Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian kualitatif dengan judul Strategi Guru dalam Pengembangan Kemampuan Menulis untuk siswa yang belum bisa menulis di SDN Sungai Andai 4 Banjarmasin. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang masalah dan juga mengapa saya memilih judul tersebut. Alasan saya memilih judul ini karena kurangnya kemampuan menulis siswa serta kurangnya motivasi dan minat dalam menulis, sehingga siswa sangat lamban dalam mengerjakan pembelajaran. Bahkan siswa bisa sangat lamban mengerjakan sebuah tugas yang diberikan oleh guru. Ada 15 siswa dari 20 siswa di kelas 1 SDN Sungai Andai 4 Banjarmasin yang mengalami kesulitan dalam menulis. Salah satu kesulitan yang ditemukan yaitu siswa belum mengetahui bagaimana cara menulis yang benar, seperti kesulitan memegang pensil yang benar. Siswa pada tahap permulaan mungkin memiliki keterbatasan kosakata yang dapat menyulitkan mereka dalam merangkai kata-kata dan kalimat yang sesuai. Kemudian, strategi yang diterapkan oleh guru masih belum optimal dan efektif untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa yang belum bisa menulis, sehingga siswa masih kurang dalam kemampuan menulisnya. Hal ini dapat dilihat dari siswa yang masih lamban dalam mengerjakan tugas dan juga masih ada dari siswa yang masih lamban dalam hal menulis. Oleh karena itu, guru di sekolah dasar perlu mengembangkan strategi yang efektif untuk membantu siswa yang belum bisa menulis agar dapat mengembangkan kemampuan menulis mereka. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, ada masalah rendahnya kemampuan menulis siswa di SDN Sungai Andai 4 Banjarmasin yang disebabkan oleh kurangnya motivasi, minat, dan keterampilan menulis yang kurang baik. Yang kedua, ada masalah kurangnya strategi pembelajaran yang efektif dalam membantu siswa yang belum bisa menulis agar dapat meningkatkan kemampuan menulis mereka. Yang ketiga, ada masalah pentingnya peran guru dalam pengembangan kemampuan menulis siswa yang belum bisa menulis, kurangnya pemahaman dan penerapan strategi yang tepat oleh guru. Selanjutnya ada fokus penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam mengembangkan kemampuan menulis siswa yang belum bisa menulis, dan implementasi strategi pembelajaran oleh guru dalam mengembangkan kemampuan menulis siswa yang belum bisa menulis di SDN Sungai Andai 4 Banjarmasin. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam mengembangkan kemampuan menulis siswa yang belum bisa menulis di sekolah dasar. Yang kedua, mengetahui implementasi strategi pembelajaran oleh guru dalam mengembangkan kemampuan menulis siswa yang belum bisa menulis di sekolah dasar. Tiga, mengetahui respon siswa terhadap implementasi strategi pembelajaran dalam pengembangan kemampuan menulis. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang strategi guru dalam mengembangkan kemampuan menulis siswa yang belum bisa menulis. Hal ini dapat menjadi referensi dan pedoman bagi guru dan pendidik untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan menulis siswa yang belum bisa menulis. Dengan adanya strategi pembelajaran yang lebih efektif dalam mengembangkan kemampuan menulis siswa yang belum bisa menulis, diharapkan kualitas pendidikan di SDN Sungai Andai 4 Banjarmasin akan meningkat dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi siswa, membantu siswa yang belum bisa menulis untuk mengembangkan kemampuan menulis mereka. Selanjutnya ada kajian pustaka atau landasan teori. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran. Strategi berasal dari bahasa Yunani atau strategos yang artinya suatu usaha agar mencapai kemenangan. Pada suatu pertempuran, strategi mulanya digunakan pada lingkungan militer, namun istilah strategi digunakan dalam berbagai bidang yang memiliki esensi yang relatif sama, termasuk diadopsi dalam konteks pembelajaran yang dikenal dalam istilah strategi pembelajaran. Yang kedua, ada menulis. Menulis adalah sebuah kegiatan menuangkan pikiran, gagasan, dan perasaan seseorang yang diungkapkan dalam bahasa tulis. Menulis adalah membuat huruf, angka, dan sebagainya dengan pena, pensil, cat, dan sebagainya, melahirkan pikiran atau perasaan seperti mengarang,
membuat surat, dan sebagainya dengan tulisan. Yang ketiga ada kemampuan menulis. Keterampilan menulis merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa yang sangat dibutuhkan, terutama dalam mengungkapkan ide, pikiran, dan perasaan melalui karangan, baik fiksi maupun non-fiksi. Bahkan kehidupan manusia hampir tidak dapat dipisahkan dari kegiatan menulis. Selanjutnya ada pendekatan dan jenis penelitian. Yang pertama, pendekatan. Pendekatan dalam proposal ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data berupa kata-kata tertulis atau lisan atau juga perilaku yang dapat diamati melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang kedua ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi yang dilakukan oleh guru dalam meningkatkan kemampuan menulis siswa yang belum bisa menulis di sekolah dasar. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta lebih menekankan kepada interpretasi makna dari data yang diperoleh. Subjek dan lokasi penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian yaitu guru dan siswa yang berjumlah 1 guru dan 15 siswa dari 20 siswa di kelas 1. Lokasi penelitian ini di SDN Sungai Andai 4 Banjarmasin di Jalan Padat Karya, Blok Mutiara Raya. Sumber data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi secara langsung terhadap proses pembelajaran di kelas, terutama saat guru memberikan instruksi dan siswa melakukan kegiatan menulis. Pengumpulan sumber data penelitian ini melalui data primer dan data sekunder. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Proposal ini melalui teknik pengumpulan datanya, yaitu yang pertama ada wawancara, yang kedua ada observasi, yang ketiga ada dokumentasi. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua ada reduksi data, yang ketiga ada display data, yang keempat ada penarikan kesimpulan. Baik, itulah tadi hasil dari presentasi proposal penelitian kualitatif dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.